Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di masa pandemi ini, kita hidup dengan penuh kewaspadaan. COVID-19 menjadi virus yang membawa penyakit mematikan di bumi ini. Hal ini juga menjadi musibah seluruh dunia. Dengan adanya wabah ini, kita pun merasakan kehilangan orang yang kita cintai, ekonomi menjadi turun, dan tidak sedikit juga orang yang kehilangan pekerjaannya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ini sebagai cobaan kepada para hambanya, sehingga kita sebagai umat muslim bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita hanya perlu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepadanya di masa sulit tersebut. Ada beberapa doa yang mampu menghindarkan kita dari berbagai macam musibah dan penyakit. Lalu bagaimana doanya sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut kisah nyata. Ini doa agar terhindar dari musibah dan penyakit, versi dari Magenta Islam. Doa untuk menghindari penyakit dan musibah. Sebagai manusia biasa, pastinya kita ingin terhindar dari musibah serta penyakit yang ada di dunia ini. Tentunya kita semua mengetahui bahwa di dunia ini banyak sekali penyakit yang bisa kita idap. Di masa pandemi ini pun, COVID-19 menjadi virus yang paling menakutkan serta membahayakan banyak orang di seluruh dunia. Bisa dikatakan bahwa pandemi COVID-19 menjadi musibah bersama. Banyak orang yang ditinggalkan oleh keluarganya karena mereka meninggal setelah terkena virus tersebut. Ada juga orang yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena perusahaan tempat ia bekerja bangkrut karena ekonomi anjlok di masa pandemi, dan masih banyak lagi. Untuk menghindari segala macam penyakit dan musibah yang ada di dunia, kita diharuskan berdoa kepada Allah Ta'ala seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Kita juga bisa meminta kesehatan kepada Allah Ta'ala dengan memanjatkan doa agar terhindar dari wabah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan, dari ubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, serta dari segala murka-Mu." Maka dari itu sahabat beriman, teruslah berserah diri kepada Allah Ta'ala. Segala kegiatan yang kita lakukan, kita panjatkan doa agar tidak terkena penyakit dari wabah di masa pandemi ini. Semoga kita menjadi hamba yang selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat penyakit. Tidak sedikit orang yang merasakan cobaan lewat penyakit yang dirasakan begitulah berat. Musibah yang diterima begitu dahsyat sehingga tidak mampu untuk bangkit kembali. Sebetulnya hal tersebut bukan alasan untuk kita menyerah. Seperti yang Nabi Ayub alaihi salam contohkan. Awalnya sahabat beriman, Ayub alaihi salam merupakan seorang nabi yang sangat beruntung. Dirinya mempunyai harta yang melimpah, hidupnya bahagia dengan istri yang cantik dan kedua belas anaknya. Ia merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam waktu yang lama. Hingga akhirnya pada saat dirinya masuk ke umur 51 tahun, ia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya pun terkena penyakit. Dari kulitnya keluar nanah yang sangat menjijikkan. 12 anaknya meninggal karena tertimpa reruntuhan rumah. Semua hartanya sirna karena wabah yang menerpa negerinya. Hal tersebut terus ia rasakan selama lebih dari 15 tahun. Istrinya tetap menemani Ayub alaihi salam. Walau diterpa banyak cobaan dari penyakit yang ia rasakan, Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh dan marah akan keadaan dirinya.
Istrinya pun tetap sabar merawatnya dan hidup dalam kemiskinan. Setelah 21 tahun merasakan sakit, ia berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ia diberi kesembuhan. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Kisah tadi bisa menjadi contoh untuk diri kita selalu berserah diri kepada Allah Ta'ala dan bersabar akan ujian yang diterima. Dengan begitu kita pasti bisa melewati semua cobaan yang ada. Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Sakit dan musibah merupakan penghapus dosa. Di dunia ini, tentunya kita pernah berbuat dosa. Hal ini bisa terjadi karena diri kita yang termakan godaan setan yang menyerumuskan umat manusia ke jalan yang salah. Tidak akan pernah berhenti setan menggoda kita di dunia ini. Salah satu penghapus dosa selain bertaubat adalah dengan diturunkannya musibah atau penyakit kepada diri kita. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5660 dan Muslim nomor 2571. Semua yang kita alami di dunia ini hanyalah ujian yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai umat yang beriman kepadanya, kita harus terus bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Seperti sekarang ini, kita tengah dilanda pandemi virus COVID-19. Banyak kesusahan terjadi di masa ini. Tentunya kita pun harus terus berusaha dan tetap bersabar menghadapi keadaan. Tetap dekatkan dirimu kepada Allah Ta'ala, karena setelah cobaan ini terlewati, banyak sekali rahmat Allah Ta'ala yang akan kita terima. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah menyerah dan terus menyalahkan keadaan. Semua ini hanyalah cobaan yang pasti akan berlalu, dan kita akan mendapatkan kenikmatan setelah cobaan yang menerpa. Musibah menjadi pengingat diri. Semua yang kita lakukan di dunia ini pasti dicatat oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segalanya. Semua kesalahan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan di akhirat atau di dunia. Saat kita terkena musibah, hal tersebut merupakan peringatan untuk diri kita bahwa telah banyak perbuatan salah yang kita lakukan. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Janganlah langsung menyalahkan keadaan jika kita tertimpa musibah di dunia. Kita harus muhasabah diri terlebih dahulu. Kesalahan apa yang telah kita perbuat, dosa apa yang telah kita lakukan. Karena semua musibah merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada para hambanya. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11.
Karena itu sahabat beriman, teruslah berserah diri kepada Allah Ta'ala dari apapun yang terjadi di kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, sudahkah mengintrospeksi diri kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.